and those in the other nation ya. Jadi pengeluarannya tinggi tapi outcome-nya paling rendah, paling jelek gitu ya. Ini kan jadi malu gitu ya. While there is widespread. Nah, ini makanya Obama tahun 2009 menjadi presiden, dia mencoba melakukan reformasi ya. Dia menunjuk Menteri Pendidikannya ini Bapak Arnedukan ya. Dia praktisi pendidikan ya. Tadinya sebagai CEO dari Chicago Public School System ya. Kalau di kita mungkin sebetulnya ahli pendidikan itu Dr. Arif Rahman ya. Dulu kepala sekolah lab school katanya. Nah, tapi belum pernah menjadi Menteri Pendidikan. Jadi reformer spirit to the national stage, calling education reform the civil right issue of our organization. Ya. Ini nama programnya kayaknya ya, reformasinya. Jadi dia mengembangkan perluasan ya, broaden substantially perluasan apa? Perluasan federal law in local primary and secondary education. Jadi karena kan di Amerika Serikat itu negara itu bukan negara kesatuan seperti kita ya. Di Amerika Serikat sistem negaranya, teman-teman tahu apa namanya? Ada gubernur sama gitu ya. Ada wali kota sama gitu ya. Tapi bedanya apa? Di sana bentuk negaranya apa? Perserikatan atau yang lebih umum istilahnya apa? Federal ya, negara federal. Nah, kalau negara kesatuan kan kayak kita nih. Provinsi itu kan bisa kita tambah ya, bisa kita kurangi gitu ya. Itu kewenangan pusat itu sangat luas ya. Jadi karena dianggap bahwa negara itu pertama yang terbentuk itu adalah negaranya sebagai negara di pusatnya itu sebagai negara Indonesianya gitu ya. Indonesia terbentuk dahulu, baru kemudian membentuk provinsi-provinsi gitu ya, membagi menjadi provinsi-provinsi. Nah kalau di federasi, di negara federal pola pikirnya bukan seperti itu. Jadi yang dianggap berdiri terlebih dahulu itu adalah negara bagian itu, federasi-federasi itu ya, state itu. Jadi state itu tidak akan berubah lagi tuh ya, 50 berapa tuh ya di Amerika Serikat itu ya. Yang ada di ini ya, di bendera Amerika Serikat itu kan ada kotak-kotak gitu ya. Itu ada sejumlah negara bagian itu. Jadi yang pertama berdiri itu negara bagian itu ya. Baru kemudian mereka bersepakat untuk membentuk negara pusat federal gitu ya. Federalnya itu membentuk. Nah, jadi federal tidak bisa dengan gampang membentuk state baru atau membubarkan state lama ya. Jadi kewenangan state itu yang lebih besar dibanding federal. Nah, jadi sebetulnya pada dasarnya di Amerika Serikat kewenangan pusat itu terbatas ya, lebih terbatas dibandingkan di negara kesatuan seperti di Indonesia. Nah, di kita juga sebetulnya sudah menetapkan otonomi ya. Otonomi itu memperluas kewenangan provinsi dan kabupaten kota gitu ya. Tapi tetap secara sejatinya gitu ya, kewenangan mutlak ada di pemerintah pusat. Gitu ya. Dan di Amerika tidak begitu ya, sehingga kalau ada program yang sifatnya seperti ini ya, memperluas kewenangan pemerintah pusat, ini menjadi kontroversial di sana ya. Memperluas peran pemerintah federal ya di dalam pendidikan primer dan sekunderi ya, ini menjadi reformasi yang cukup tajam gitu ya. Nah, melalui apa? Melalui tougher requirement on student and teacher, intensified effort to assist failing schools ya, and a growing focus on alternative to the traditional public school model such as charter school. Jadi ada tiga pendekatan, yaitu persyaratan yang semakin ketat ya, jadi syarat murid, syarat guru gitu ya, memperbaiki kualitas guru dan murid ya, berarti syarat murid masuk ya, syarat murid lulus gitu ya, syarat guru berarti syarat guru itu kualitas ngajarnya bagaimana gitu ya.
pendidikannya bagaimana, mungkin juga ada ujian sertifikasi gurunya harus lulus sampai sejauh mana gitu ya. Ini diperketat nih oleh federal ya. Jadi mungkin banyak state yang dulunya santai-santai saja jadi terpengaruh ya dengan penetapan syarat yang lebih ketat ini ya. Kemudian intensified effort ya. Jadi upaya-upaya yang lebih diintensifkan untuk membantu sekolah-sekolah yang gagal ya. Sekolah-sekolah yang gagal itu yang banyak tidak lulusnya gitu ya. Nah, ini justru dibantu ya, dibantu. Kenapa masalahnya banyak yang tidak lulus ya anak-anaknya. And growing focus on alternative to the traditional public school model ya. Ada model sekolah publik tradisional yang direkomendasikan, yaitu bentuk charter school. Nah, ini menarik juga. Seperti apa sih bentuk charter school itu ya? Sekolah berpiagam gitu ya. Which provide free public education but are not bound by many of the regulatory restriction. Ya, ini yang direkomendasikan ya. Yang tradisional mungkin kayak pesantren kali di kita. Nah, tapi saya tidak tahu ya kalau di sana seperti apa. Nah, ini dilakukan ya program itu 54 billion diberikan kepada negara-negara bagian, kemudian 25 miliar ya to disadvantaged student ya. Jadi diberikan bantuan. Nah, cuma harus memenuhi beberapa peraturan, termasuk diantaranya memastikan bahwa the state most talented teachers are assigned equitably to both rich and poor student ya. Jadi guru-guru favorit itu jangan ada di sekolah-sekolah unggulan saja, di sekolah-sekolah favorit saja. Jadi harus di share ya secara rata di sekolah-sekolah yang favorit dan sekolah-sekolah biasa. Nah, ini teman-teman juga di kita ini sedikit banyak sama ya kasusnya ya. Kebijakan distrik ya, sekolah-sekolah itu dibikin sesuai distrik ya, tidak lagi menerima dari mana saja kan siswanya gitu ya. Sekolah di kecamatan itu hanya bisa menerima murid di kecamatan itu gitu ya. Ini sebetulnya dalam rangka menghapuskan gitu ya label-label sekolah yang sudah biasa ada di masyarakat dari dulu ya. Zaman saya sekolah itu mungkin belum ada tuh upaya untuk meratakan, menghilangkan ya nama-nama label-label sekolah favorit, sekolah tidak favorit gitu ya. Karena kalau masih ada label seperti itu berarti itu kesalahan pemerintah gitu ya. Kenapa? Karena berarti pemerintah tidak bisa kan ya membuat pendidikan itu menjadi kualitasnya merata gitu ya. Jadi sekolah favorit itu kan sebetulnya biasanya karena guru-gurunya favorit ya kan, guru-gurunya bagus gitu ya. Nah, berarti kemudian siswa-siswa pada mengejar gitu ya sekolah tersebut. Nah, jadi akhirnya bukan karena gurunya yang bagus lagi sebetulnya kayak di kampus STAN itu kan. Karena orang-orang bersaing untuk masuk ke situ, jadi mahasiswanya yang bagus kan sebetulnya ya. Nah, sama sekolah favorit juga akhirnya sebetulnya karena siswanya yang bagus. Nah, kenapa? Karena awalnya guru-gurunya yang bagus. Jadi harusnya kemudian diubah. Kalau sekolah itu dibikin guru-guru itu merata, yang bagus-bagus itu di banyak sekolah, kan harusnya tidak ada sekolah favorit lagi gitu ya. Orang melihatnya di sini juga sama ada guru bagus gitu ya. Benar-benar berarti fair nih ya. Bahwa pendidikan ini rata gitu ya, baik secara kualitas maupun prasarana ya. Kan sebetulnya prasarana itu sudah diupayakan ya sejak zaman Orde Baru. SD itu kan dibangun tuh, SD Impres. Ada peneliti barat di sini disebut nanti ya, SD Impres itu ya, yang meneliti SD Impres di Indonesia di zaman Orde Baru dulu ya, zaman Presiden Soeharto ya. Itu yang meneliti Duflo ya, Duflo ada di kotak di sini nanti. Duflo ini mahasiswa S3 di mana gitu lah ya, di Amerika Serikat, di Stanford apa di apa ya. Nah, kemudian bagus ya penelitiannya, terus jadi dosen juga di situ ya, pembimbingnya itu Banerjee ya. Banerjee itu kemudian juga ikut membuat penelitian lagi ya terkait SD Impres di Indonesia itu.
itu tahun 2019 dua-duanya itu dapat Nobel ya. Bertiga malah di penelitian terakhir mereka bertiga. Suami Banerjee kemudian menikah tuh sama Duflo yang mahasiswanya itu ya. Kemudian melanjutkan risetnya Duflo yang disebut nanti di sini ya di terakhir itu penelitian tentang SD Inflation di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya di kita itu bagus dulu program-programnya ya, bahkan jadi contoh gitu ya. Jadi contoh di ini itu kan penelitian apa namanya di bidang pendidikan itu isunya adalah apakah pendidikan itu ketika pemerintah ikut serta dalam pendidikan itu memang menghasilkan generasi mendatang yang ini lebih baik gitu ya ininya secara ekonomi ya menghasilkan yang kalau tanpa pendidikan kan kita berpikiran bahwa yang orang-orang anak-anak yang berasal dari keluarga miskin gitu ya itu kan tidak bisa dapat akses pendidikan yang bagus ya nanti pas mereka dewasa juga mereka tetap miskin ya jadi miskin itu dia semacam diwariskan gitu ya semacam diwariskan. Nah berarti supaya menghilangkan kecenderungan seperti itu maka pemerintah harus masuk gitu ya supaya kesejahteraan itu tidak menjadi miliknya orang kaya terus gitu ya. Jadi pemerintah salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan tingkat pendidikan kan masyarakatnya. Karena tingkat pendidikan itu dipercaya akan bisa mengangkat derajat lah ya, derajat kesejahteraan dari warganya gitu ya. Jadi pemerintah itu tidak perlu memberikan kesejahteraan ke satu persatu warga gitu. Tapi cukup dengan memberikan fasilitas pendidikan yang baik ya buat seluruh warga. Pada akhirnya kalau mereka bisa menikmati fasilitas pendidikan yang baik tersebut, itu asumsinya mereka pasti akan dengan sendirinya memperoleh kesejahteraan. Gitu. Nah, tapi untuk membuktikan itu sulit ya. Apakah memang pendidikan yang membuat orang-orang pas dewasa itu menjadi lebih sejahtera? Gitu ya. Nah, ini pendekatan penelitiannya Banerjee dan Duflo itu dengan eksperimen quasi eksperimen katanya ya. Itu bisa menghilangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan orang lain sukses itu dihilangkan dalam penelitian itu ya. Jadi memang kita yakin bahwa dia sukses karena pendidikan gitu. Nah, kebetulan di Indonesia waktu itu Presiden Soeharto banyak mendirikan di tahun-tahun 70 lah ya, 80-an SD Inflation ya, program SD Inflation itu. Dan kemudian dicek lagi beberapa puluh tahun berikutnya gitu ya oleh peneliti yang sama. Orang-orang yang masuk di zaman dulu SD Inflation dibentuk itu ternyata memang lebih bagus dari sisi ekonominya ya, dari sisi kesejahteraannya dibandingkan dengan yang di tempatnya tidak banyak dibangun SD gitu ya, SD Inflation. Nah, jadi dapat disimpulkan ya memang pendidikan bisa mengangkat kesejahteraan orang-orang di masa depan. Penelitian ini yang kemudian mendapat Nobel ya karena terobosan caranya, gitu ya, terobosan cara melakukan. Indonesia tempatnya. Gitu. Jadi Indonesia ini luar biasa ya bisa melahirkan penelitian yang kemudian mendapat Nobel. Tapi ilmuwan yang dapat Nobelnya belum ada. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman di masanya bisa punya penelitian luar biasa gitu ya, dapat Nobel ya. Nobel ini salah satu ini sebenarnya apa namanya karya kita itu diakui bukan hanya di Indonesia sendiri tapi dunia dan bermanfaat ya. Oke ya kita lanjut. Nah ini silakan lah ya dilanjutkan membaca kasus di Amerika ini ya. Di sini disebutkan juga ada program ya Race to the Top Fund ya to reward state for educational innovation ya. Jadi ada semacam ini balapan gitu ya untuk memperoleh dana tambahan ya dari Menteri Pendidikan saat itu ya yang diberikan yang apa namanya kepada negara-negara bagian ya. Jadi kalau yang ini tadi adalah dana semuanya dapat, kalau yang ini 4,4 miliar gitu ya, dolar itu dilombakan gitu ya, dilombakan.
Jadi untuk negara-negara bagian yang memiliki inovasi dan kolaborasi across school or between school and non-profit organization. Nah ini dan state could also use this reward money for teacher ya, jadi bisa juga untuk membayar para guru mereka gitu ya. Nah, kalau mereka berhasil mendapatkan top fund ini ya. Jadi caranya ya saya mengusulkan proposal ya, inovasi apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, tahun pertama dari 40 negara bagian yang mendaftar gitu ya, yang memenuhi syarat hanya 2, yaitu Delaware dan Tennessee ya. Tahun kedua dari 47 negara bagian daftar ada 10 state yang bisa memenuhi syarat untuk memperoleh tambahan biaya ini. Nah, jadi banyak program ya yang bisa dilakukan dan ini menarik ya. Nanti juga kita akan bahas lebih lanjut bagaimana program itu tidak kemudian tidak bermanfaat gitu ya hasilnya gitu ya. Kalau jelas tidak bermanfaat kan buat apa gitu ya. Jadi ini selalu dianalisis ya. Misalnya program-program ini dianalisis ya, apakah memang membuat perubahan gitu ya. Dan 34 state have changed law or policies to improve education gitu ya. Jadi itu juga di-cek terus ya. Nah, tapi ada kritikan ya sebetulnya ya terhadap program-program yang diluncurkan oleh itu ya, tadi saya sampaikan memang pendekatan-pendekatan ini kadang tidak sepenuhnya sempurna ya, tidak sepenuhnya sempurna. Menurut kita sudah oke, kadang ternyata ada yang menganalisis ya, ada kelemahan-kelemahan. Nah ini kan termasuk salah satu kelemahannya itu adalah the rule that state that did not embrace charter school ya would not be eligible for any raise. Jadi harus menerapkan model sekolah yang charter school tadi ya. Nah, ini dikritik gitu ya. Ini semacam menteri kita itu katanya blackmailing states, ya. Memeras gitu ya, memeras negara bagian. Kamu harus saying you either have to have charters ya, harus membuat sekolah model charter ini ya. Dan kamu dapat kesempatan untuk dapat uang itu, atau kalau tidak ya kamu tidak dapat kesempatan itu. Jadi memaksakan gitu ya, blackmailing ya, memeras. Padahal kan ini kewenangan ini negara bagian ya, kenapa harus diatur oleh federal dan kemudian menentukan siapa yang dapat uang dan siapa yang tidak gitu ya. Kalau mau ngasih lah gitu ya, dan maksa-maksa harus memenuhi kriteria yang model tersebut belum meyakinkan. Nah ini juga menarik ya. Model charter itu tadi saya sampaikan seperti apa sih ya sehingga menjadi kontroversial. Kemudian ya banyak hal yang lain ya. Ini silakan dilanjutkan. Ini masih pengantar sebetulnya soalnya ya. Nah, nanti kita coba masuk ke 11.1. Why should the government be involved in the education? Nah kita langsung masuk sini aja ya. Nah, jadi pertanyaan di public finance seperti yang sudah kita bahas di bab awal gitu kan. Yang pertama adalah should the public sector be so dominant in the provision of education? Nah, kan pemerintah harus masuk suatu bidang ya, menyediakan barang publik gitu ya. Atau jasa gitu ya, jasa publik itu kalau ada market failure atau kalau itu merupakan public goods gitu ya. Nah, education ini bukan public good murni ya. Nah, oleh karena itu syarat pemerintah bisa masuk ke dalam education ini adalah harus ada kesalahan ya di market ya, yang menyebabkan kalau pemerintah tidak masuk itu ya selama-lamanya masyarakat tidak akan memperoleh barang atau jasa tersebut. Nah, kesalahan apa kalau memang itu market failure apa yang ada gitu ya. Nah, yang syarat pertama tadi education is not our public good ya. Bukan
barang publik yang murni ya. Ini waktu kita bahas barang publik kan sudah dibicarakan ya. Syarat barang publik itu apa? Ada 2 ya. 1 non-rivalry. Non-rivalry itu kalau kita semacam udara kan ya. Kita menghirup udara menyebabkan orang lain jadi terganggu gitu ya, tidak bisa menghirup udara karena kita ikut menghirup udara gitu kan. Pendidikan apakah seperti itu? Tidak ya. Jadi pendidikan itu bisa seperti itu, bisa rivalry ya. Jadi tidak memenuhi sepenuhnya syarat public good yang non rivalry ya. Kenapa pendidikan bisa kita anggap rivalry ya? Ini bayangkan di sini nih, ada penjelasannya ya. Education is clearly rival good. Having more children in a classroom may lower the quality of classroom instruction. Ya karena kalau saya ngajar di sini tadinya misalnya 100 orang kan ya, sekaligus saya ngajar di kelas ini untuk 100 orang, ya pasti saya tidak akan bisa menjamin ya 100 orang itu memahami apa yang saya jelaskan kan ya. Dibanding kalau saya mengajar hanya 20 orang kan, 20 orang saya bisa lebih menjamin ya mahasiswa saya lebih paham gitu ya. Meskipun kalau sekarang pelaksanaan pendidikannya jadi online seperti ini, 20 orang juga mungkin saya susah menjamin ya. Paling saya cek lagi nih, ini kan ternyata semua hanya 4 orang yang yang videonya nyala, itu enggak banyak ya. Ada 6 ya, 5 orang gitu ya. Yang lain yang videonya tidak nyala saya tidak tahu apa sudah kemana atau memang sebetulnya mengikuti ya. Nah, tapi saya kalau ditanya menjamin jadi susah gitu. Mungkin lebih baik kalau di kelas kan ya, kelihatan orang-orang. Meskipun saya kan kadang-kadang bolak-balik juga nih ya, seperti sekarang ya saya coba buka ya. Anda tidak melihat kan ya, karena di shares-nya saya tunjukkan hanya textbook-nya. Jadi sebetulnya saya kadang-kadang buka juga, oh ternyata banyak yang ini ya, yang lihat atau tidak melihatkan videonya. Beberapa yang bilang saya hargai ya, tapi yang tidak bilang ini kadang saya jadi tidak tahu ya. Tidak meninikan video karena pergi ditinggal gitu ya, saya cuap-cuap sendiri gitu ya. Oh ya sebetulnya ikut sebetulnya ya. Ya kadang mungkin saya tanya gitu ya. Tapi kan tidak bisa terus-menerus seperti itu ya. Kalau di kelas kan gampang ya. Nah, kembali lagi ya, mudah-mudahan ini bisa menyindir sedikit ya, terus pada hadir lagi di sini. Nah itu ya, jadi pendidikan ini tidak sebagai pure public good karena 2 syarat itu kan, 1 rivalry ini ternyata rivalry kalau pendidikan itu ya. Kalau public good kan harusnya non rivalry ya. Itu kenapa kita rivalry ya, karena kalau semakin banyak di kelas ya semakin sedikit yang bisa kita yakinkan itu akan berhasil gitu ya. Tapi semakin sedikit orangnya, semakin banyak yang bisa kita yakini bahwa mahasiswa atau mahasiswa itu memahami gitu kan. Jadi dia rivalry, ya berarti bukan pure public good. Yang kedua syaratnya adalah non-excludable ya. Non-excludable, jadi saya bisa kamu keluar gitu ya, karena misalnya tidak mengikuti dengan baik gitu ya di kelas ya. Nah itu bisa kan kalau di pendidikan ya. Beda dengan di yang public good yang murni kan. Kalau public good yang murni kan tidak bisa orang monopoli ya. Saya ingin menikmati wilayah, dulu kita bicarakan ya, wilayah pantai ini sendirian ya, saya panterin padahal bukan tanahnya kan, wilayah pantai itu milik publik ya, milik publik, tidak boleh ada yang kemudian akuisisi ya, menjadikan itu sebagai miliknya sendiri, orang lain tidak boleh ikut menikmati. Nah di pendidikan ini bisa excludable ya, kita bisa membuat sekolah swasta ya yang kemudian menolak
siswa yang tidak kita inginkan, tidak kita mau terima. Jadi dia excludable. Jadi sebetulnya kalau dua-duanya tidak terpenuhi kan sebetulnya non public good ya. Tapi bisa dianggap public good juga ya, to some extent ya, karena kan seperti dibahas di sebelumnya juga ya waktu kita bahas public good, tidak ada yang sepenuhnya public good dua-duanya tercapai gitu ya, tapi dua-duanya selalu sebagian-sebagian. Ya. Jadi ini juga ada sebagian rivalry dan sebagian excludable. Seperti tapi tidak seperti ya, karena tidak seperti barang dagangan gitu ya. Nah, kalau pendidikan itu juga bukan seperti jasa dokter gitu ya, itu pasti non public good gitu ya, tidak seperti bahan makanan gitu ya yang harus dibeli ya, yang itu pasti rivalry dan excludable. Demikian ya. Nah, jadi kenapa kemudian pemerintah masuk kalau bukan public good ya? Nah, ternyata karena itu adanya failure ya. Failure ini bisa kita lihatnya sebagai positive externalities ya, that might justify a government role in its provision. Nah, pertama adalah dari sisi produktivitas ya. Jadi the first potential externality from education is productivity ya. Jadi eksternalitas kalau kita melaksanakan pendidikan ya, dan kemudian tingkat pendidikan masyarakat di negara kita itu tinggi ya, maka itu diasumsikan ya, secara ada yang berpikir gitu ya, itu akan menjamin bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang produktif ya, dibandingkan kalau mereka dulunya tidak mengenyam gitu ya bangku sekolah gitu ya. Jadi kenapa sekolah penting? Karena kita harapkan sewaktu mereka dewasa itu menjadi orang-orang yang produktif ya, orang-orang yang keterampilannya tinggi. Nah ini kan belum tentu juga ya, tapi ini kan salah satu pandangan. Nah kalau orang-orang produktif itu maka mereka akan dibayar lebih tinggi ya. Jadi akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat juga ya, kesejahteraan masyarakatnya dijamin lebih baik gitu ya. Yang tadi saya sampaikan ya, pemerintah itu kan tidak perlu ngasih uang ke satu-satu warga. Nah, ya, pemerintah cukup memfasilitasi pendidikan saja kan, kalau misalnya ini benar ya. Karena dengan kita berikan pendidikan yang bagus, mereka sendiri akan mekanisme pasar bekerja ya. Banyak perusahaan ingin meng-hire mereka kan, mereka menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan tersebut dan mereka akan mendapatkan ini bayaran gitu ya, upah yang layak gitu ya. Tapi kalau mereka tidak berpendidikan, tidak ada yang mau mempekerjakan mereka, mereka tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan mendapatkan upah. Ya, jadi ini alasan pertama ya. Jadi karena dianggap pendidikan itu akan meningkatkan produktivitas. Nah, ini stesi ini kita coba ulang dari sini. Nah, misalkan ada orang gitu ya, namanya Stasi gitu ya. If education raises Stasi marginal product of labor, the increase is fully reflected in her receiving a higher wage from her employer, then there is no positive externality to society ya. Jadi ini kenapa disebut eksternalitas ya, positif ya, karena dianggap bukan hanya yang mengenyam pendidikan itu yang akan mendapatkan manfaat gitu ya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, Jadi ada spill over ya. Jadi produktivitasnya itu bukan hanya untuk dirinya gitu ya, tetapi juga untuk masyarakat gitu ya. Jadi kalau semakin banyak orang yang berpendidikan, maka masyarakat itu semakin produktif gitu ya. Misalnya yang berpendidikan 10 ya, dibandingkan yang berpendidikan 50 gitu ya, di masyarakat yang jumlahnya 100, ya akan lebih produktif yang berpendidikannya ada 50 gitu ya. Di 100 orang itu ya. Nah, ini logikanya gitu ya. Teorinya lah ya. Yang diajukan oleh yang berpendapat bahwa ini karena akan memiliki spillover ya, maka pemerintah perlu masuk ke pendidikan gitu ya. Karena nanti pemerintah akan
lebih gampang gitu ya mensejahterakan masyarakat gitu ya, karena kita cukup mendidik 50 saja gitu ya, tapi yang 100 itu akan dapat spillover ya, akan dapat dampak tambahan kesejahteraan karena semakin banyak yang semakin banyak yang produktif gitu ya. Nah, tapi kalau hanya untuk dirinya sendiri ya sebetulnya tidak terlalu penting gitu ya pemerintah membiayai pendidikan gitu ya. Jadi ada social benefit from higher productivity ya. Nah, jadi ada 2 spillover itu ya, to other workers ya. Dan yang kedua, the second is through taxes ya. Jadi yang bekerja itu bisa saja hanya sebagian yang 50 itu gitu ya. Tapi mereka kan jadi lebih kaya ya. Kalau lebih kaya berarti pajaknya juga lebih banyak. Jadi ada 2 sumber ya, dari produktivitas ini. Satu dari dia akan menarik orang-orang lain juga lebih produktif ya. Yang kedua adalah karena dia lebih produktif, dia dapat dan lebih tinggi, dia lebih sejahtera, maka dia akan membayar pajak yang lebih banyak. Nah, itu yang kedua. Nah, alasan kedua setelah produktivitas adalah citizenship ya. Public education may improve the quality of life in the United States in indirect ways ya. Sebetulnya bukan hanya di United States ya, dimanapun ya. Kalau tadi langsung dan tidak langsung ya. Kalau yang langsungnya kan mungkin menyejahterakan orang-orang lain. Nah, tidak langsungnya lewat pajak ini. Dan kalau ini tidak langsung nih. Apa bedanya? Education may make citizens more informed and active voters. Nah, ini juga masalah kita nih. Jadi kalau kita ini pilkada gitu ya, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang yang oportunis lah ya. Sebetulnya mereka tidak memikirkan masyarakat, mereka memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Terus jadi korupsi gitu ya, jadi wali kota, jadi gubernur itu untuk memperkaya diri dan golongannya gitu kan. Nah, itu kan berarti ada kesalahan di proses demokrasi kita gitu ya, proses demokrasi kita. Berarti mereka menjadi pemenang di proses demokrasi gitu ya, bukan murni karena mereka dianggap akan membela kepentingan masyarakat gitu ya, tetapi karena ya itu ya, karena masyarakatnya bisa dibeli dengan uang gitu ya, misalnya ya, dengan money politics gitu. Nah, kalau masyarakat bisa dibeli dengan uang ya jangan harapkan negara atau lingkungan tersebut semakin sejahtera gitu kan ya. Nah, pendidikan itu akan membuat orang semakin melek demokrasi gitu ya. Jadi jadi demokrasi itu kan sistemnya adalah dipilih oleh rakyat gitu ya. Nah, kalau rakyatnya katakanlah bodoh-bodoh gitu ya. Ya mereka tidak melihat bahwa mereka itu sebetulnya bisa menghukum pemimpin gitu ya. Jadi mereka bertanggung jawab, mereka bisa menaikkan dan menurunkan pemimpin ya. Nah, kalau mereka tidak paham itu, jadi pas pemilu mereka asal memilih ya akhirnya mereka tidak bisa dapat yang baik ya, pemimpin yang baik. Nah, dengan pendidikan tidak paham seperti itu bisa dikurangi ya. Kita jelaskan kan melalui pendidikan jelas ya. Kita harus memilih orang-orang yang terdidik juga gitu kan, orang-orang yang paham juga bahwa pemerintah itu adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, kalau tidak berhasil ya mereka bisa kita hukum ya dengan cara kita tidak pilih lagi kan ya di periode pemilihan berikut, atau partainya tidak kita pilih lagi. Nah, jadi education may make citizen more informed and active voters ya sebagai pemilih, which will have positive benefit for other citizens through improving the quality of democratic process. Jadi memperbaiki kualitas proses demokrasi. Nah, yang kedua, ini juga tidak langsung ya, kan melalui pemilih kan tidak langsung ya.
Yang kedua adalah education may also reduce the likelihood that people turn to life of crime. Ya. Jadi orang jadi tahu ini kriminal, ini pekerjaan baik ya, ini pekerjaan jelek gitu kan. Nah, jadi dengan pendidikan kita bisa menghindari banyaknya kriminalitas gitu ya. Semakin orang tahu oh ini menyalahi hukum gitu ya, melek hukum, semakin melek norma-norma gitu kan. Nah, kalau mereka tidak terdidik ya mereka menjadi orang-orang barbar gitu ya, seperti di zaman dahulu ya. Nah, jadi kita tidak perlu polisi lagi gitu ya, reducing public cost of policing ya. Jadi bisa untuk lebih mendahulukan program-program peningkatan kesejahteraan gitu ya. Kalau yang masyarakatnya terdidik semua ya, tidak perlu ada operasi polisi ya. Jadi polisinya bisa sedikit saja. Meskipun ya tetap harus ada ya. Nah, tapi ya semakin terdidik ya semakin diharapkan semakin baik lah ya perilaku warganya. Nah, jadi perlu ada pendidikan gitu ya, karena kalau tidak nanti orang-orang jadi tidak tahu demokrasi ya, dan yang kedua orang-orang mungkin banyak terlibat di kriminalitas. Kira-kira singkatnya seperti itu yang citizenship ini ya. Nah, faktor ketiga market failures ya. Ini yang menarik juga nih. In a world without government involvement, families would have to provide the money to buy their children's education from private school. Ya. Jadi kita bayangkan kalau pendidikan itu tidak ditangani pemerintah, ya, maka paling semua masyarakat itu akan mencari sekolah-sekolah swasta ya, yang terbaik kan buat mereka. Nah, tapi karena seperti itu, maka yang bisa membayar sekolah-sekolah yang terbaik itu adalah keluarga-keluarga kaya. Nah, ini yang namanya market failure ya. Jadi tidak semua berkesempatan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ya. Jadi keluarga-keluarga kaya itu ada keluarga-keluarga miskin padahal yang memiliki talented child ya, anak-anak yang berbakat ya. Dan anak-anak ini could earn a comfortable living as an adult if properly educated. Anak-anak ini akan memperoleh kehidupan di masa dewasanya yang baik ya, yang nyaman ya. Kalau dia diberikan pendidikan yang baik ya, proper, yang bagus. Nah, tetapi karena mereka tidak bisa mengenyam pendidikan yang bagus ya, tidak ada pendidikan yang diberikan oleh pemerintah secara gratis buat mereka ya, mengakibatkan mereka tidak terdidik ya, menjadi tidak terdidik yang padahal bakatnya bisa dididik dengan baik gitu ya, menjadi akhirnya tetap miskin ya, tetap tidak bisa bekerja di tempat yang baik gitu ya, atau bahkan malah terjerumus ke ke kriminalitas tadi ya. Jadi it would be socially optimal for this child to be educated ya. Jadi secara kemasyarakatan, secara dampak sosial itu akan lebih baik jika anak-anak ini yang berbakat ini bisa di sekolah dan nantinya baik ya. Nah, di sisi ini saya merasakan pemerintah kita masih lumayan lah ya, masih lumayan ya. Nah, ini termasuk dulunya dari keluarga kurang mampu meskipun ya kurang mampu karena ini juga ya, karena bisnis orang tua terus jatuh lah gitu ya. Dulunya bagus, cuma pas saya harus sekolah kurang bagus. Jadi saya dapat beasiswa dari SD itu ya, kelas 5 ya, masuk murid teladan dulu ya di Jawa Barat. Terus SMP juga dapat lagi beasiswa ya. Terus sampai kuliah dapat beasiswa. Jadi saya yang terus menerus mendapat beasiswa gitu ya. Ya jadi cukup bagus lah ya. Bayangkan kalau saya tidak bisa sekolah dulu ya. SMP SMA kan belum tentu bisa mendapat, mungkin tetap seperti orang tua saya dulu ya. Ini padahal ya alhamdulillah dengan dapat sekolah, dapat beasiswa ya bisa ngajar teman-teman. Nah, itu ya contoh kayak pemerintah kalau berperan ya bisa menyejahterakan warganya
gitu ya. Saya tidak terus-menerus seperti orang tua. Mungkin orang tua juga sebetulnya kalau difasilitasi ya dari sisi perekonomian yang sulit ya, yang masih susah. Jadi kan sebetulnya tidak hanya di pendidikan ya, pemerintah itu harusnya juga bisa memfasilitasi warganya. Jadi saya melihat dulu bapak saya itu ya jungkir balik gitu ya, mau bisnis lagi susah. Ini lagi usahanya lagi gitu ya, karena sudah habis gitu ya. Nah ini kan berarti kurang peran pemerintah sih kalau di situ ya. Tapi kalau di pendidikan, alhamdulillah ya, dulu cukup baiklah, dapat ada banyak. Cuman di kampus pas kuliah tidak dapat kalau di perguruan tinggi negeri ya. Saya tuh keterima juga di UI gitu ya. Tapi kan belum dapat beasiswa ya. Jadi saya sempat masukin rapot tuh ya. Karena melalui PMDK, kalau sekarang apa namanya SNMPTN lah gitu ya. Jadi saya sudah sempat masukin rapot, cuma karena tidak jelas bagaimana saya membayar SPP ya dan keterima di STAN. Saya menghadap wakil rektor tuh dulu ya. Menghadap wakil rektor, saya narik kembali beasiswa di UI itu bukan beasiswa, ijazah SMA ya. Karena kan kalau SNMPTN itu ditahan tuh ijazah itu supaya kita tidak ikut PMPTN dulu ya, UTBK sekarang. Nah itu saya tidak ikut UTBK memang, tapi ikut STAN. Nah itu tidak bisa diantisipasi oleh mereka ya. Nah sebetulnya diiming-imingi, Pak nanti Mas nanti adalah beasiswa gitu ya. Cuma kan belum terima sekarang, kalau di STAN sudah pasti tidak harus bayar ya. Jadi ya akhirnya rektornya ngasih apa namanya mengizinkan saya nggak jadi kuliah di UI. Itu dapat di ilmu politik ya, jadi politikus lanjutnya. Ya, jadi this citizen is an educational credit market failure ya. Because ini ya, jadi yet in practice bank and other lender. Ya, jadi bisa saja family to borrow against future labors ya, earning to finance the education. Nah, tapi ini tidak menarik buat bank ya, memberikan pinjaman itu ya. There is no source of collateral, karena orang-orang miskin itu tidak punya jaminan kan ya, yang kemudian kalau mereka tidak bayar, jaminan itu bisa ditarik gitu ya. Jadi bank itu ya tidak akan berbiaya juga gitu ya. Jadi ini market failure-nya, satu, orang miskin tidak bisa masuk, kedua swasta tidak bisa masuk juga ya untuk membiayai orang-orang miskin tersebut karena mereka tidak punya uang, tidak punya untuk menjadi garansi ya, apa namanya kolateral ya, untuk menjadi jaminan. Ya, jadi kredit market, jadi ininya kredit market ya, masuknya dari kredit market. Jadi market failure dan sebetulnya kredit ya, bisa saja kan kalau ada yang memberikan pinjaman nanti kan dibayar gitu ya pada saat mereka berhasil. Tapi juga itu tidak bisa ya karena tidak ada jaminan. Nah, bisa saja pemerintah yang memberikan loans available to families to finance education. Nah, ini yang dilakukan tapi ini tidak dilakukan katanya. Instead of providing loans to finance elementary and secondary education, the government directly provides a fixed level of publicly funded education ya. Jadi tidak memberikan pinjaman ya, karena ini kayaknya ini karena jadi ini kan ada tiga penyebab kenapa pemerintah masuk ya. Yang pertama produktivitas, kedua citizenship, ketiga credit market failures. Nah yang berikutnya ini sebetulnya kenapa pemerintah tidak memberikan pinjaman saja gitu ya, tapi membikin aja sekolah negeri gitu ya, sekolah negeri. Nah kenapa tidak memberi pinjaman? Ini jawabannya di sini. Failure to maximize family utility. Jadi bisa juga ini sebagai alasan keempat pemerintah masuk. Tapi alasan keempat ini menjadi juga alasan pertama kenapa pemerintah tidak memberikan kredit ya. The reason government may feel that loans are not satisfactory solution is that they are concerned that parents would still not choose appropriate level of education for their children. Dan ini diri saya ini sebagai orang tua. Jadi kalau diberikan pinjaman oleh pemerintah belum tentu dipakai oleh orang tua gitu ya, pinjaman itu ya. Orang tua itu mungkin lebih mengedepankan
anak saya mah dikasih pendidikannya yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi mending pemerintah menyediakan sekolah gratis saja gitu ya. Ya, jadi private education would probably still involve some sacrifice on the part of the parents ya. Nah, jadi mungkin kalau tidak ada sekolah-sekolah negeri gitu ya, sekolah-sekolah gratis gitu ya. Orang tua itu masih mikir kalau kita ngambil pinjaman dari pemerintah terus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta itu ya, karena ada selain harus bayar gitu kan, menyekolahkan anak itu ada banyak biaya-biaya lain ya, such as paying the cost of schooling not covered by loans ya. Jadi biaya-biaya lain yang tidak tercover dengan pinjaman, or making interest payment on the loans ya, atau membayar bunga pinjaman. Nah, atau kalaupun ada yang tidak masalahkan itu ya, mau saja dia menyekolahkan gitu ya. Some parent may not be willing to reduce their consumption. Jadi kalau dia harus pinjam gitu ya, ternyata dia sebetulnya kebutuhan konsumsinya masih ada ya, masih butuh untuk konsumsi, daripada buat sekolah ya mending buat konsumsi mereka gitu ya, karena kekurangan. Jadi mungkin nanti dipakai malah buat konsumsi rumah tangga. Children can be harmed by the unwillingness of their parents to finance their education. Ya, jadi banyak anak-anak yang bisa bisa mendapatkan bahaya ya, karena ketidakinginan orang tua to finance their education. Ini yang ketiga atau alasan kenapa tadi tidak pakai kredit ya. Nah, alasan terakhir redistribution. Because more education translate to higher income later in life ya, this situation would limit income mobility. Because children of high income parents would have the best opportunity. Jadi ya itu hampir sama dengan yang awal-awal tadi ya. Jadi sebetulnya dengan pemerintah menyiapkan pendidikan akan lebih membuka banyak orang-orang miskin ya menjadi terdidik ya, dan nanti mereka diharapkan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada orang tuanya gitu ya. Nah, itu akan menjadi redistribusi ya, kesejahteraan itu ya. Dulunya menyebar hanya di kalangan-kalangan orang kaya ya, menjadi bisa spill over juga sih ya ke banyak orang lain ya, ke banyak orang lain. Jadi ini alat untuk redistribusi sebetulnya pendidikan ini ya. Jadi ini juga tidak langsung ya, tapi khusus dari sisi kesejahteraan itu bisa lebih diharapkan bisa lebih memeratakan kesejahteraan kita. Nah, mungkin itu 11.1 ya. Nah, 11.2 kita coba masuk ke PPT aja ya, PPT saja. Sekalian saya berikan waktu, silakan ada pertanyaan. Masih banyak sih bahannya ya. Saya pikir tidak harus habis bahan lah gitu ya. Buat saya sih menjelaskan yang awal-awal lebih penting dan memberikan perspektif yang luas ya, meskipun yang terbahas sedikit ya. Tapi dari situ juga teman-teman bisa membaca lagi yang berikutnya, itu juga bisa melihat saya secara luas juga gitu ya, diharapkan. Kalau tidak ada kita buka coba ini ya. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi di Amerika Serikat ya dari grafik ini tentang pendidikan dan kualitas hasilnya. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Apa yang tadi saya bicarakan terkait ini? Ya, kata kuncinya saya bilang Amerika Serikat merasa malu. Ya, coba dilanjutkan, apa lagi? Karena apa? Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Hanif, Pak. Oh, Hanif ya. Silakan Mas Hanif. Ya, Amerika ini merasa malu karena dia itu spending per pupilnya itu lebih besar
Dan hasil kelas 8-nya ini matematika skornya itu kecil. Sedangkan kalau di Korea Selatan itu hasil matematika itu besar Pak nilai skornya. Sedangkan pengeluarannya itu kecil, spending per pilnya gitu Pak. Ya, sip, mantap. Terima kasih Mas Hanif ya. Tadi saya sampaikan ini jadi tugas ya. Jadi tugas cari juga data untuk di Indonesia ya, primary school spending per pupil itu ada nggak di BPS. Nah silakanlah berdasarkan kelompok ya, cari data masing-masing kelompok, mana yang bisa berhasil menemukan data ini, dan datanya Anda sebutkan ya, referensinya dari mana, linknya disebutkan. Menambahkan ini, jadi ada satu batang lagi ya, Indonesia gitu ya, kira-kira di mana, dan pisahnya tadi saya cek itunya ada ya, bisa per country gitu kan, tapi linknya yang Anda cari sendiri di Google. Oke. Nah, terus ini ada program ya di Amerika Serikat yang diberikan oleh Menteri Pendidikannya yang baru gitu ya. Nah, apa tanggapannya yang ada yang disampaikan oleh politikus ya, yang setuju sama yang tidak setuju terhadap programnya Menteri Pendidikan Amerika Serikat zaman Obama ini ya. Kan yang penting Anda bisa mengikuti ya apa yang disampaikan, membaca. Saya lepas nanti membaca sendiri untuk yang selanjutnya, kan saya jadi yakin. Kan ada bisa juga skor membaca tuh. Membaca meskipun tadi saya simpulkan membacanya bahasa Indonesia ya. Tapi sebetulnya harusnya supaya standarnya ikut internasional ya membaca teks bahasa Inggris ya. TOEFL itu kan membaca teks bahasa Inggris kan, banyak tesnya nguji pemahaman kita di teks bahasa Inggris. Ya, ini bisa dipaksakan tuh baca buku teks ini ya. Awal-awal memang dulu saya jadi mahasiswa juga agak berat baca itu. Tapi lama-lama kalau dipaksakan ya enak-enak aja gitu ya. Nah, tadi saya sambil bacakan kan beberapa teks itu. Nah, itu sebetulnya supaya membantu Anda juga bagaimana membaca itu seperti apa. Silakan terkait dengan hal ini. Masih ingat apa yang saya sampaikan atau silakan sambil dibuka di bukunya? Dengar nggak ya? Izin Pak. Oke, ya silakan Pak Rezi. Untuk namanya Arni Duncan Pak. Arni Duncan, ya oke. Terus dulu apa dia? Sebelumnya sebagai CEO sekolah swasta. Oke ya. Terus, nah tadi pro kontranya apa? Programnya apa? Sepintas terus pro kontranya. Ada tidak hanya yang disampaikan di situ ya, yang dibuka aja yang tadi saya jelaskan. Ada yang untuk semua negara bagian ya, ada yang kemudian untuk dilombakan gitu ya. Silakan salah satu boleh, terus tanggapannya gimana terhadap. Sambil baca, nggak apa-apa sambil baca. Ya Mas Farezi? Atau yang lain? Silakan, atau kalau yang lain mau menyampaikan. Yang saya bukakan itu kan dibuka juga nggak? Atau ngelihat aja di situ yang di saya? Maksudnya kan biar sambil buka juga. Atau saya bukakan coba ya. Nah, tadi siapa yang mau? Kan sudah saya stabilo ya, mungkin yang tempat teman-teman belum di stabilo. Ini membaca itu menarik ya, menyenangkan lah gitu ya kalau kita paham. Nah ini coba yang paling atas, atau yang ini one such sticking point. Tadi saya baca ini perasaan, ingat saya. Siapa? Mas Rezon mau bacakan?
one such taking point was ini diartikan bahasa Indonesia atau hanya dibaca saja? Ya nggak apa-apa, sambil dibaca dulu atau langsung bahasa Indonesianya. Coba dijelaskan pemahamannya. One such taking point was the rule that states that did not embrace charter schools, often created by the traditional public schools with which they compete, would not be eligible for any raise to the top funds. Jadi kalau pemahaman saya, kalau ini itu tidak tadi seperti chart yang tadi itu Pak. Jadi fund itu tidak selalu Saya enak sampai sini nih bacanya nih. Meskipun tidak, tapi saya baca juga tadi kan. Oh ya, Duncan is blackmailing states. Karena ada yang seperti charter tadi itu tidak akan efektif karena di beberapa states ada seperti pemaksaan begitu Pak. Harus ada chartnya. Pemahaman saya. Oke, ya. Silakan, ada yang lain yang akan menambahkan yang disampaikan Mas Lejon? Coba yang mirip tadi saya sampaikan. Saya terlalu cepat atau gimana ya? Coba Mas Azam. Ya Pak. Ya silakan, gimana pemahamannya? Sebenarnya dari sini nih ya, dari ini nih, dari apa namanya, 4,4 billion raised to top fund ya, that Duncan can use to reward states for educational innovation. Ya. Nah, kan ada dua tadi kan, satu yang diberikan untuk semua, yang satu yang melalui lomba. Gitu ya. Silakan Mas Azam. Ini pro kontranya di sini. Penangkap saya Pak ya, setelah barusan yang dibacakan ini tuh kayak si Duncan ini tuh lebih buat programnya itu buat memangkas secara masif program-program pendidikan, namun tuh kayak dia juga memberikan solusi lainnya berupa ya ini tadi Pak, sekolah charter ini. Nah itu kan di situ disebutkan bahwa dia itu blackmailing state, saying you either have to have charter or your stimulus money will be at risk. Nah di situ Pak ancaman dari si Duncan ini, cuman memang ada pro kontranya seperti yang sudah disebutkan tadi. Cuman untuk pro-nya sendiri saya belum terlalu nangkep Pak, karena menurut saya tadi itu kayak putus-putus dan ada beberapa gangguan juga di sini IndiHome-nya Pak kayak gitu. Tapi untuk di paragraf ini bahwa si Duncan ini tuh memang memaksakan kehendaknya dia karena memang programnya dia buat bukan meninggikan tapi apa ya Pak ya, kayak memberikan solusi berupa program sekolah karakter ini Pak, si charter ini kayak gitu. Oke, ya. Coba satu lagi deh, siapa ya? Mbak Hasri? Mana Mbak Hasri? Iya Pak, hadir Pak. Ya silakan. Setangkap saya berdasarkan yang dijelaskan Bapak, karena tadi juga ada kendala Pak, itu menurut saya itu dari program itu hanya sebagai formalitas saja gitu Pak. Dengan adanya sekolah itu menuntut untuk mendapatkan sebuah piagam bahwa mereka itu sudah terbukti berada pada pendidikan tersebut gitu Pak. Oke ya. Ya saya khusus jelaskan yang ini, saya ulang. Jadi program yang digulirkan oleh siapa? Arne Duncan ini ya. Yang pertama yang di atas nih. Ya. Arne Duncan ini dulunya Chief Executive Officer dari Chicago Public School System ya.
Ya, jadi dia praktisi langsung ya. Nah, dia mereformasi spirit to national state ya. Education reform the civil right issue of our organization. Jadi reformasinya adalah ini pendidikan adalah hak seluruh warga negara demokrasi kita gitu ya. Jadi dia berusaha memeratakan kesempatan, memperluas lah ya. Nah ini plan to substantially broaden ya, rencana untuk memperluas kesempatan pendidikan. Nah, caranya apa? Dengan meningkatkan peran federal kan ya. Saya tadi jelaskan di Amerika Serikat itu biasanya pendidikan ini masalah negara bagian ya, tapi ini diangkat menjadi isunya pemerintah pusat Amerika. Nah, dia sebutkan ada 2 program ya. Yang pertama syarat-syarat siswa dan syarat-syarat guru itu ketat, dan upaya-upaya untuk membantu sekolah yang gagal, yang siswa-siswanya banyak yang tidak lulus gitu misalnya, atau nilai-nilainya kecil gitu ya, itu diberikan upaya pendampingan yang lebih intensif ya. Dan nah ini yang ketiga ini ya, mendorong sekolah-sekolah untuk menerapkan model sekolah tradisional, charter school namanya ya, sekolah apa namanya ya, ini saya sendiri belum jelaskan ya bentuknya seperti apa karena belum mempelajari. Ya tadi saya bilang mungkin seperti sekolah pesantren gitu ya, karena ada tradisionalnya itu ya. Nah, provide free public education but are not bound by many of the regulatory restrictions. Kan pesantren kan seperti itu ya, pendidikan yang free tapi tidak terikat dengan banyak aturan yang membatasi gitu ya, of traditional public school ya, mungkin kayak pesantren. Nah, jadi diberikan dana-dana. Jadi yang menjalankan program tersebut adalah state itu ya. Ada 54 billion ya, dan kemudian ada 25 billion tambahan untuk education of disadvantaged student ya. Nah, tapi di samping itu dia juga bikin lomba untuk memperoleh tambahan dana ya. Lomba untuk tambahan dana ini bagi sekolah-sekolah yang memiliki inovasi ya kan. Nah, ini kan tinggal baca di sini ya. To reward state for educational innovation. Inovasinya ini nanti bisa dengan uang tersebut membayar para guru gitu ya, karena menerapkan inovasi baru. Nah, ini ada 2 yang dapat di tahun pertama, kemudian ada 10 ya di tahun kedua. Nah, itu diharapkan nanti skor PISA meningkat ya. Nah, tetapi ini tidak direspon positif ya, secara positif oleh semua pihak ya. Ada yang kontra gitu ya. Nah, misalnya kontranya dari George Miller ini ya. Nah, ini bukan kontra, ini pro sebetulnya ya. President and the Secretary do not want to lose a year ya or 2 in the effort of active reforms. Jadi kita tidak ingin kehilangan kesempatan ya untuk mereformasi pendidikan yang modern, efektif ya di seluruh negara kita gitu ya. Nah, tetapi ada yang kontra ini ya, aturan bahwa negara-negara bagian harus menerapkan model sekolah charter gitu ya. Ini seperti memaksa gitu ya, blackmail atau memeras. Kamu akan dapat uang ini kalau kamu menerapkan model ini, tapi kalau tidak menerapkan model ini, kamu tidak akan dapat uang ini gitu ya. Kenapa harus memaksa seperti itu ya? Padahal model tersebut belum jelas, gitu kan? Nah, juga ada ini Common Core ya, Common Core Education ini juga dianggap kontroversial gitu ya, karena ini mengubah standar kurikulum lah ya. Harus menguasai apa itu diubah, padahal dulunya state itu bebas gitu ya. Jadi beberapa state reacted negatively ya, to their apparent worsening of score, karena banyak yang kemudian dengan aturan baru ini skor anak-anak mereka, siswa-siswa mereka memburuk gitu ya, memburuk.
Nah, jadi tidak semuanya kemudian setuju. Nah, kalau memburuk kan jadinya mereka tidak dapat dana tersebut. Nah, ini kemudian menjadi dasar pembahasan di buku ini kan ya. Jadi kalau kita tidak jelas dengan kasus-kasus yang dibawakan di sini, kita tidak tahu latar belakang kenapa dibahas ya. Jadi apakah pendekatan yang dilakukan oleh Duncan dan Obama adalah cara yang benar gitu ya. Should we go further in moving to a more competitive and accountable education system? Apakah ada cara lain? Atau, nah ini contohnya yang di Amerika. Nah di kita kan banyak juga ya, kebijakan-kebijakan pendidikan ya, ujian nasional dihapuskan gitu ya. Itu apakah kebijakan yang benar gitu ya? Ini yang saya yang saya ragukan, tapi saya juga belum bisa berpendapat ya karena belum menelaah kebijakan ini. Kenapa harus ada bimbel sih ya, bimbingan belajar. Bimbel itu kan semacam sekolah itu tidak memberikan semuanya gitu ya. Jadi karena sekolah dianggap tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh siswa ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, maka kemudian banyak yang menawarkan sekolah tambahan gitu ya. Bimbel itu kan sekolah tambahan ya. Sekolah tambahan akhirnya ada yang bisa bayar, ada yang tidak bisa bayar kan, jadinya kelanjutan pendidikan itu balik lagi ke tidak merata gitu ya, tidak merata. Jadi apa yang salah? Apakah kampus-kampus itu membuat soal-soal yang tidak diberikan waktu mereka sekolah gitu? Ataukah sekolahnya yang tidak sampai bisa memberikan pemahaman yang baik gitu ya, sehingga apa yang mereka berikan itu tidak bisa dipakai oleh para siswa untuk langsung mengikuti ujian itu tanpa harus mengikuti bimbingan. Nah, atau bimbingan-bimbingan itu yang cuma menjual mimpi gitu ya, sebetulnya mereka tidak berguna juga. Sebetulnya ya anak-anak itu, siswa-siswa itu ya sudah bisa juga tanpa harus ikut bimbingan. Nah, itu kan ada banyak ada banyak kemungkinan gitu ya. Ini juga sama di Amerika ini kan masalahnya tadi ya, masalah mereka kan kenapa nilai PISA siswa-siswa mereka itu kecil dibandingkan negara yang lain kan, ada di grafik itu tadi ya. Padahal kayak higher education mereka luar biasa bagus ya kan, banyak mahasiswa dari luar negeri yang datang. Mahasiswa di luar negeri itu kalau Anda baca di bagian bawah nih ya, sampai 60.000 per tahun ya, tapi mahasiswa Amerika yang di luar negeri hanya 6.000, 10 kali lipat yang mereka menerima banyak, dan itu menjadi pemasukan Amerika Serikat. Nah tapi di pendidikan dasar dan menengah mereka kedodoran ya. Nah jadi mereka berupaya tuh menyelesaikan gitu. Di kita masalahnya ya semuanya masalah. Pendidikan kita ini saya coba buat lowongan gitu ya. Saya tuh punya impian pingin bikin online learning ya, online learning pakai ada Udemy dan lain-lain ya. Saya ngumpulin video aja kan sebetulnya bisa terus diupload ke situ, tapi perlu dibantu. Saya buat lowongan untuk DLX ya. Yang lamar ternyata saya di luar dugaan gitu ya. S1 semua tuh. Anda harus bersyukur tuh ya. Satu ada yang fisika, ada yang ilmu hukum, ada yang apa gitu ya. Melamar padahal saya cuma perlu 1 orang, tapi yang ngajukan itu banyak sekali dan rata-rata sebetulnya sarjana, dan dari kampus-kampus terbaik gitu ya. Jadi itu masalah paling krusial itu sebetulnya ya, pendidikan kita ternyata tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada disediakan. Kita ini terlalu banyak menyediakan kampus yang akademik ya, S1 itu kan, sarjana. Padahal kan yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan bukan gelar akademik itu ya. Ya politeknik harusnya ya. Kampus kita ini kan politeknik ya, meskipun isinya akademik. Tapi sebetulnya di luar sana kalau kita kan dijamin lah ya, alhamdulillah. Kita makanya bersyukur itu saya sampaikan ya.
Tapi kampus-kampus lain itu banyak tidak terserap ke dunia kerja. Menurut saya bukan karena dunia kerjanya tidak ada, ya, tapi tidak sesuai saja antara yang disediakan, yang tersedia dengan dengan lapangan kerjanya, ya. Makanya sekarang ini ada program vokasi nih, tapi saya lihat kurang menggigit juga program ini, ya. Nah, makanya kalau kita belajar ya dari masalah-masalah yang ada nih di Amerika Serikat, kemudian mereka bagaimana menanganinya, itu menurut saya akan menjadi sumbangan berharga kita untuk pengembangan sektor pendidikan. Demikian ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya cukupkan sampai di sini.